back to the third episode of Let's Podcast with Osis Fidralaya. Bersama aku Keisha dan aku Anggita yang bakal nemenin penonton semua bincang-bincang seru di Let's Podcast kali ini. Gimana nih Keisha rasanya pertama kali jadi host di Let's Podcast? Pastinya senang dan excited banget dong. Apalagi kalau bisa ngobrol-ngobrol seru sama guest star kita hari ini. Apalagi guest star kita hari ini itu spesial banget loh guys, karena dia itu merupakan first runner up Indonesia's Girl tahun 2024. Keren banget. Kalau gitu boleh dong special guest kita perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Syata Bina. Aku first runner-up Indonesia's Girl 2024. Yeay, keren sekali sih. Hari ini kakak cantik banget. Makasih. Apalagi pakai crownnya keren Iya banget. dong. Untuk ada teman-teman yang nggak tahu di rumah apa itu Indonesia's Girl, kakak boleh tolong jelasin? Boleh dong pastinya. Indonesia's Girl itu adalah ajang modeling dan pageant yang dijadikan satu. Nah di ajang itu tuh seru banget, kita bisa keluarin passion kita, apalagi passion aku yang tentang modeling. Jadi itu benar-benar sama banget sama passion aku. Kalau gitu aku mau tanya-tanya deh kak, apa nih yang awalnya memotivasi kakak untuk ikut ajang Indonesia's Girl ini? Awalnya aku bisa tahu ajang Indonesia's Girl itu gara-gara mama aku lihat di social media kan, terus dikirim ke aku. Nah habis itu setelah kita ngobrol, aku langsung audisi online. Jadi yang motivasi aku juga sebenarnya dari lingkungan sekitar aku yang benar-benar support banget juga sama aku. Berarti lingkungan, support dari lingkungan itu benar-benar berpengaruh banget dong ya? berpengaruh. Iya, pasti. Gimana nih kak, perasaan kakak pas audisi, abis itu lolos audisinya Indonesia Girl? Terharu atau seneng Pasti banget? itu tuh bener-bener Seneng campur banget. aduk banget kan. Jadi kayak ada senengnya, ada juga terharunya. Jadi karena ada dua pemilihan. Jadi ada semifinalis sama finalis. Jadi bener-bener setiap ada pengumuman jadi kayak Menegangkan iya, tuh kayak ya. ada aku nggak nih gitu kan. Terus jadi kayak awalnya aku di social media aku audisi online itu baru ke semifinalis. Jadi belum finalis yang akan dikirim ke karantina. Jadi pas aku ada semifinalis itu, jadi dia tuh kayak ada 3 postingan gitu kan. Iya. Nah di postingan pertama gak ada muka aku tuh, jadi aku udah yang kayak oh ini aku Aduh. gak masuk Deg-degan pasti. Terus kayak ternyata muka aku tuh ada di postingan ketiga. Jadi itu tuh seneng banget, terharu juga kalau aku tuh masuk semifinalis tuh bisa. Kayak akhirnya gitu ya, setelah 2 postingan belum lihat. Iya, belum ada aku gitu kan. Terus abis itu kalau yang buat finalis itu jujur lebih terharu ya, karena itu pasti kita akan ke grand final dan melaksanakan karantinanya. Dan itu tuh ada pas masuk itu tuh ada beberapa tahap. Jadi kayak kita harus bikin video gitu-gitu dan ada beberapa challenge. Jadi pas aku masuk jadi finalis itu bener-bener terharu, seneng, bener-bener all in. Pastinya sih Pasti. ya kak. Nah dari semua proses yang panjang nih, bagian mana nih yang paling berkesan buat kakak? Kalau menurut aku bagian yang paling berkesan adalah pas lagi karantina, karena itu ketemu sama teman-teman dan mentor-mentor yang sangat-sangat baik dan super-super keren. Jadi aku sama teman-teman aku itu kita punya roommate, kita sarapan bareng, terus kita selesai kegiatan karantina juga bareng. Jadi benar-benar kayak nginep sama teman-teman gitu. Iya, jadi bisa Kayak nambah bonding relasi gitu. baru gitu. Terus kan. abis itu aku ketemu materi-materi juga yang baru buat aku, terus ada challenge juga di sana. Dan di sana itu semuanya dari semua aspek itu kita dinilai. Jadi untuk grand final, jadi kita bahkan kayak kita memerhatikan materinya aja tuh kita dinilai, kita nanti prakteknya juga kita dinilai. Jadi benar-benar di sana tuh everything is memorable sih kalau menurut aku, apalagi grand finalnya juga kan. Itu Iya, pasti itu iya kan deg-degan banget. pas persiapan itu kayak di belakang kayak aduh gimana ya Iya. gitu, kayak Bener di banget depan sih. apakah aku akan demam panggung atau gimana. Terus jadi kayak kita harus pede aja. Jadi benar-benar aku tuh kayak pengen ulang gitu karena benar-benar memorable banget buat aku. Selama kakak jadi Indonesia Girl atau sama kakak jadi model, ada nggak sih kak sosok yang menginspirasi kakak selama ini? Sosok yang menginspirasi aku itu adalah mamaku, karena mamaku itu orang yang selalu menyemangati aku. Terus abis itu mamaku juga dulunya itu model, jadi aku jadi kayak passing down terinspirasi the ya. passion Iya, gitu. jadi kan gara-gara mamaku dari kecil mamaku suka ngajak aku foto-foto, jadinya ke bawah nih passion aku sampai gede. Jadinya aku suka banget sama modeling atau apalagi kayak foto-foto gitu.
Tantangan terbesar kakak apa nih selama mengikuti kompetisi ini? Kan prosesnya panjang, terus pasti seleksi juga ketat. Pasti. Kalau menurut aku kayaknya itu untuk challenge-challenge yang dikasih sebelum karantina ya, karena itu juga lumayan banyak, kita harus mempersiapkan semuanya. Cuman kan dikejar waktu juga, jadi kayak pas dikejar waktu kayak harus nyari gaun nih yang mana, terus harus nyari baju color block nih yang apa, terus banyak persiapan juga kan yang harus diinin pas karantina. Jadi kayak gerasak gerusuk gitu loh, kayak aku Tapi masih banyak fun-nya iya, ya jadi kan? kayak pas nyari itu kayak ih lucu banget gaunnya, cuma kayak apa bingung gitu mau pakai yang mana untuk Soalnya banyak final. banget yang bagus. Iya, jadi kayak menurut aku itu challenging. Terus apalagi kalau pas karantinanya ya, jadi itu ada kayak satu hari yang kita tuh sampai jam 12 malam gitu, cuman kita tetap have fun karena besoknya itu grand final kan, jadi yang kayak kita Jadi harus kayak all out gitu. Nervous nggak sih Iya, Kak, pas Momen itu yang sangat nunggu ditunggu-tunggu. Iya, apalagi kan sama teman-teman juga kan, jadi kayak benar-benar sama sekali nggak kerasa dan kebawanya funnya aja sama experience-nya aja. Apa sih Kak momen yang paling emosional yang Kakak alami selama di kompetisi ini? Kalau momen yang paling emosional itu pas aku lagi grand final. Jadi itu kayak di stage ditontonin banyak orang, dan dimana itu aku juga akan diumumin aku menang atau enggak gitu kan. Jadi apalagi pas crowning, jadi kayak ada dua Deg-degannya orang, ada iya, banget. ada aku sama winnernya kan. Terus Iya. kayak disebutin satu-satu gitu, itu kayak pengen nangis gitu, kayak bener emosional banget kan. Apalagi jadi kayak ada 2 tahap gitu. Pertama finalisnya itu kayak harus catwalk gitu kan. Nah abis itu ada pemilihan untuk top 10 dan itu pas aku dipilih itu kayak pasti terharu, tapi di dalam seneng banget. di atas panggung jadinya kayak bingung juga kan kita harus ngapain di atas panggung, jadi kayak bener-bener so happy. Abis itu masuk ke top 5 dan itu seneng banget sih. Pasti ya, kayak Pasti pastinya dong. kebanggaan untuk diri sendiri. Apalagi ditonton sama orang-orang terdekat aku, sama keluarga aku juga, kayak pasti ada rasa bangga untuk diri kita sendiri juga. Iya benar. Apalagi ngelihat keluarga ngeliatin kita dengan bangga gitu ya, aduh Pasti rasanya tuh semangat kayak banget jadinya. bikin terharu banget. Nah, dari proses kompetisi yang panjang ini kakak punya tips nggak untuk balance waktu untuk tugas atau kegiatan sekolah dengan persiapan kompetisinya? Kalau menurut aku, cara kita ngebalance itu kita harus punya waktu tersendiri. Jadi kalau misalnya kayak deadline gaun itu sebenarnya kita bisa siapin dari seminggu sebelum grand final. Cuman jadi kita kayak harus atur waktu di mana kita akan ada ujian. Jadi kita nyarinya harus sebelum ujian gitu. Dan kita ngerjain challenge-nya juga harus sebelum kita ada tugas gitu. Jadi kayak video kita harus buru-buru mungkin hari itu udah selesai karena besoknya mau sekolah gitu kan. Jadi aku berusaha untuk mengimbangi dengan kegiatan aku di sekolah juga. Apalagi sekarang kan mau ujian ya Iya, Kak. mau Iya, udah ujian, kelas jadi akhir. jadi kayak kita harus benar-benar pinter-pinter Bagi-bagi iya. waktu, Iya. harus balance semuanya. Di kompetisi ini ada nggak sih Kak pelajaran penting yang Kakak ambil? Pastinya ada banget dan banyak banget, tapi salah satunya kalau menurut aku itu kita tuh harus percaya diri. Jadi percaya diri benar-benar is the key kalau mau ngikuti kompetisi ataupun semuanya gitu. Jadi percaya diri itu karena kita ngelihat finalis lain di sana, dan yang kayak banyak dari berbagai macam suku dan banyak yang cantik-cantik juga. Jadi kita harus percaya diri aja, karena kalau kita nggak percaya diri, gimana kita akan termotivasi di sana. Bener Jadi kalau banget. misalnya kita ngelihat di sana banyak yang cantik tapi kita mikirnya kayak minder gitu, itu akan susah buat kita ngikutin kegiatan karantinanya juga kan. Jadi aku di sana untuk kayak aku bisa nanti tinggal grand final, jadi kayak berarti kita jalanin aja sesuai ini kita passion kita juga. pemikiran positif tuh pasti ngaruh banget Ngaruh ya. banget. Jadi kayak kalau misalnya kita ada photoshoot apa, cuman kayak hasil kita nggak sebagus mereka, kita tetap harus percaya diri karena Ya, karena kalau misalnya kita kepikiran jelek tuh justru itu malah kayak nyiptain image Iya, yang buruk benar-benar, tentang kita iya. gitu kan, malah jadi beneran ke bawah ke real life. Nah, menurut kakak gimana nih peran keluarga dan teman-teman kakak dalam mendukung perjalanan kakak di kompetisi ini? Kayak yang aku bilang awal, salah satu hal yang buat aku termotivasi banget adalah support dari orang-orang sekitar aku. Jadi kalau untuk keluarga pastinya keluarga juga yang tahu duluan kalau aku ikut kompetisi ini. Jadi kalau tanpa keluarga aku kayaknya mau daftar ke semifinalis aja susah kalau tanpa supportnya gitu kan. Jadi kayak supportnya adik-adik aku juga bener-bener support aku banget. Pokoknya semuanya. Terus kalau buat teman-teman, mereka juga kayak pas aku lolos semifinalis itu mereka langsung nge-repost di social media. Jadi kayak itu kan bikin Seneng kita makin banget.
gitu banget. kan. Kita bikin kayak makin aku disupport banyak orang nih, jadi aku juga harus percaya diri gitu kan. Jadi menurut aku ngaruh banget sih kayak support orang sekitar kalau kita mau ngelakuin apa gitu. Di sekolah disambut nggak kak Iya. waktu habis diumumin itu kayak Kalau waktu MPLS kelas 7 itu banyak yang minta foto sama aku, terus aku kayak kaget gitu kan, kayak banyak yang minta foto. Ternyata kayak aku senang aja sih, juga terharu banget. Ternyata banyak juga yang kayak pengen minta foto semua. Di masa depan nih Kak, Kakak mau lanjut dunia modeling atau memang ada cita-cita lain? Kalau modeling itu aku sebenarnya dari TK, kalau aku ditanya mau cita-cita apa, aku selalu jawab model. Jadi Iya. benar-benar Wow. aku tuh suka itu kalau dari mau jadi kecil model. udah jelas mau Kayak kerja childhood kemana. passion Iya, gitu. jadi sampai sekarang kan. Dan abis itu kalau misalnya kalau ditanya cita-cita lain, aku sebenarnya pengen banget masuk dunia entertainment, kayak jadi aktor gitu. Aku juga pengen banget kayak kalau selain modeling, aku pengen jadi aktor. Aku juga pengen jadi dokter karena menurut aku itu keren, bisa bantu-bantu orang lain gitu. Iya, amazing Terus people. kalau misalnya buat modeling, aku pengen banget jadi model yang bisa menginspirasi gitu, dan punya karakter diri aku sendiri. Jadi aku nggak ngikutin gimana, tapi aku pengen punya karakter aku sendiri gitu. Jadi dikenal karena originalitasnya. Iya, dikenal karena diri sendiri. Nah, kakak punya tips atau pesan untuk teman-teman semua perempuan remaja di luar sana yang ingin ikut ajang Indonesia's Girl ini nih? Pasti aku punya banget dong. Jadi aku punya beberapa hal yang harus kita punya kalau kita mau ikuti ajang, terutama Indonesia's Girl. Pertama itu kita harus percaya diri, karena confident is the key ya. Jadi Iya, kayak bener banget. iya, kayak kalau kita confident pasti positive energy juga bakal keluar dari diri kita kalau kita tuh baik gitu loh. Kalau kita tuh ternyata bagus juga gitu kan. Terus kalau yang kedua itu positive mindset. Jadi kita tetap harus ada positive mindset kalau kayak semuanya tuh akan berjalan baik-baik aja. Karena kalau karantina itu pasti kan kayak capek, terus jadi kayak kelelahan gitu kan. Dan akan ngaruh ke kayak kita gimana mengekspresikan pas lagi karantina juga kan. Jadi Iya. kayak kita harus positive mindset aja supaya yang apa kita jalani tetap berjalan dengan lancar dan happy gitu. Jadi walaupun di momen yang bikin kita capek gitu, dengan positive thinking itu kita bisa membantu mencerahkan suasananya lah ya gitu. Jadi kayak kita tetap happy, kita tetap bisa ketawa-tawa. Terus abis itu the last thing is kita harus gampang berbaur sih kalau menurut aku, karena di sana mentornya juga baik-baik banget kan. Jadi kayak kalau misalnya kita kayak susah berbaur, itu kayak menurut aku kita akan susah untuk melakukan challenge yang dikasih gitu kan. Jadi kayak sama teman-teman punya roommate juga, itu kita harus gampang berbaur sama roommate-nya. Benar. Tapi finalis Indonesia's Girl itu benar-benar welcome banget. Jadi benar-benar kayak it feels like home gitu. Jadi udah kayak kerasa teman Iya. sendiri gitu ya. Deg-degan gak sih Kak pas pertama kali ketemu mentor atau kayak roommate-nya? Deg-degan banget. Aku jadi kayak itu kan masuk ke ruangan gitu kan. Abis itu aku kayak aku nanti roommate sama yang mana Oh, gitu. jadi nggak dikasih tahu. Belum dikasih gitu? tahu. Iya, Kayak dikocok surprise. acap. Enggak, kayak udah dikasih tahu, cuman Oh, aku nggak tahu yang nggak tahu mana belum. gitu. Oh. Jadi kayak tapi aku dapat roommate yang seru banget, dan kayak kita suka makeup bareng. Kita kalau siap-siap untuk kayak gala dinner itu kita bareng kan, itu seru banget ya, kayak kita Girlhood banget iya, ya. kita siap-siap bareng, itu kayak seru banget. Terus nanti kita bangun pagi bareng juga. Saling Jadi, bangun-bangun nih. Iya, seru banget, kayak alarm dia nyala, alarm aku juga nyala, jadi berisik banget itu kamar. Terus abis itu udah situ aja. Kalau sama mentor paling kita harus jaga sikap ya, karena itu ngaruh soalnya banget ke nilai penilaian. kan. Iya, kalau penilaian ngaruh banget sama yang kayak mentor kasih apa, kita nggak boleh yang kayak enggak, karena kita harus percaya Harus. diri. Pertanyaan terakhir nih buat kakak, ada 3 kata nggak kayak menggambarkan sosok kakak sebagai model dan first runner up Indonesia's Girl? Oke, aku adalah orang yang sangat penyayang. Abis itu next aku orang yang ambivert. Yang terakhir aku orang yang aku orang yang caring. Jadi sebenarnya itu tuh perlu banget juga sih kalau pas quarantine, karena kalau misalnya kita nggak punya sifat caring, itu gimana kita akan bersimpati sama teman-teman quarantine kita, karena di sana juga pasti banyak yang capek, kalau banyak yang kayak luka-luka juga kan, karena pas latihan kan pasti ada aja keserimpet gitu. Jadi kita kalau punya sifat caring itu kita lebih kayak loving each other aja, karena kan Bisa kita saling iya. comfort Like each other sisters. gitu, like sisters, bener-bener.
Nah, seru banget ya Seru Kay, banget. sesi bincang-bincang sama Kak Tes tadi. Aku belajar banyak banget Iya, hal. belajar banyak banget, kayak percaya diri itu kan Bener penting banget. Jadi aku makin sadar ya kalau percaya diri itu sangat diperluin di kegiatan dan event apapun itu. Benar banget. Benar. Terima kasih ya Kak Terima kasih, Latisha udah Kak. menyempatkan diri untuk Iya, datang. aku juga super terima kasih banget pas aku diundang sih jadi pembicara. Jadi dan kakaknya juga welcome banget. Jadi aku very Ya, happy. kita juga sangat senang Sangat bisa senang. nyambut kakak di sini. Terima kasih ya penonton semua udah nonton video ini sampai habis. And see you in the next Labs podcast. Bye bye semuanya.